Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita beribadah secara daring dari rumah masing-masing dengan nuansa Pelkat PKLU. Semoga ibadah kita menjadi suatu ungkapan syukur yang nyata dan membawa berkat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan situasi. Pandemi COVID-19 bukan menjadi halangan untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Namun sesungguhnya di saat pandemi COVID-19 ini banyak waktu yang seharusnya dapat kita pergunakan untuk hal-hal yang positif. Dalam ibadah bernuansa PKLU, suatu contoh bagi kita sekalipun usia sudah mulai rentan dengan segala situasi dan kondisi, tetapi tidak menjadikan semuanya itu menjadikan alasan untuk tidak mengambil bagian dalam setiap peribadahan yang ada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu baik buat kita. Dia akan senantiasa menopang langkah kita asal kita tetap setia mengandalkan kasih setianya. Selamat malam Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kuasa Roh Kudus dari hari ke hari menuntun umat-Mu yang mematuhi panggilan-Mu untuk beribadah sepanjang minggu berlalu. Umat-Mu boleh mengingat dan merenungkan pengorbanan-Mu di kayu salib hingga Engkau rela mati. Kuburkan dan bangkit untuk memberi jalan keselamatan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan atas wujud nyata kemurahan bagi kami, umat-Mu, agar senantiasa hidup dalam rasa syukur dan tetap semangat merayakan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang sekitar kami maupun yang jauh. Berkatilah ibadah umat-Mu ini agar kami mengalami kuasa kasih-Mu serta memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pembaca Mazmur secara silih berganti yang dikutip dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai dengan 6. Yang menyatakan nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan pembacaan firman kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 126 ayat pertama sampai yang ke-6. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang maha baik, Engkau sungguh amat baik buat kami, sehingga kesempatan bersama jemaat boleh menghayati firman-Mu di malam yang indah ini. Tuhan, mampukan setiap kami untuk memahami, mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan didengarkan dan disampaikan, dan kami mampu melakukan di tengah kehidupan kami sebagai orang-orang beriman. Dan Tuhan, berfirman-Lah, sebab hamba-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Mazmur 126 ayat pertama sampai yang ke-6, yang menyatakan demikian pembacaan Alkitab. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah, haleluya. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat pelayanan firman malam hari ini, Kitab Mazmur mau memperdengarkan dengan judul Bersandar kepada Tuhan. Seorang anak yang tumbuh besar di desa sebelah setelah kematian ayahnya,
Dia bergumul dengan kehidupan yang berkekurangan, dan rumah sewaannya pun bersama ibunya yang sangat sederhana. Bahkan jamban pun tak ada, sehingga mereka harus menggunakan jamban alami. Kehidupannya didukung oleh ibunya yang harus berjuang menghidupi 5 orang anaknya. Berberkalkan kemampuan menerima pesanan makanan, kue dan jahitan. Dan berkeluh kesahlah ia pada kakaknya, sampai kapan hidup akan begini? Jawab kakaknya, kalau memang berubah harus belajar dengan baik supaya terbuka kesempatan mendapat hidup yang baik. Itulah jawaban yang senantiasa selalu terngiang dan selalu ada di dalam pikirannya. Itu hanyalah satu mujizat. Bangsa Yahudi yang ditawan oleh Babilonia baru selama 50 tahun hampir telah kehilangan perspektif sebagai umat Tuhan dan kehilangan pengharapan untuk bisa dibebaskan. Dalam situasi keputusasaan itu, kehidupan mereka sebagai umat Tuhan terasa hilang. Mereka telah kawin-mawin dengan wanita-wanita yang bukan umat Tuhan dan menjalani kehidupan dengan budaya Babilonia yang semakin kental. Dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa meratapi kehidupan mereka sambil mengingat perbuatan besar Tuhan di masa lalu yang mereka lalui. Situasi berubah ketika perisai berhasil mengalahkan Babilonia, Persia berhasil mengalahkan Babilonia dan mengirim pulang bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem. Itu adalah satu mujizat. Anak yang berkeluh kesah pada kakaknya mendapat dirinya hampir 35 tahun kemudian bisa menggunakan jabatan di gedung parlemen negara yang pernah menjadi kekaisaran besar, menguasai sebagian besar wilayah di dunia dalam era modern. Itu terjadi karena pendidikannya yang membuatnya tiba di tempat itu. Pengalaman bangsa Yahudi itu selalu bisa saja terjadi pada setiap orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Mujizat selalu bisa terjadi bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari pengalaman seorang anak yang hidup sederhana, yang mempunyai beban tanggung jawab kehidupan yang berat, sehingga dalam pembelajaran kehidupan yang boleh dilakukan hari demi hari, ketika bersandar kepada pengertian sendiri, maka sia-sialah semua itu. Oleh karena itu, lewat Mazmur hari ini mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk melihat peluang kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertiannya sendiri. Sebab Tuhan berkuasa menentukan kehidupan setiap orang. Ketika setiap orang mau mengandalkan Tuhan untuk segala sesuatu. Seperti yang terjadi, mujizat itu nyata, kasih itu ada kepada seorang anak yang sekian puluh tahun lalu hidup dalam kehidupan yang susah, yang hidup pas-pasan, yang tinggal di rumah kontrakan dengan berbagai keadaan yang sederhana. Dan Tuhan mengubah semua itu menjadi luar biasa. Mari kita belajar dan melihat bahwa kuasa mujizat Tuhan itu nyata untuk setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat, ketika banyak hal yang terjadi dan dialami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, nyatakanlah percaya kita itu kepada Tuhan, bukan kepada berhala-berhala dunia atau mengandalkan kedagingan, atau percaya kepada orang-orang yang di luar Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan diri kita kepada dunia, maka apa yang akan terjadi? Keputusasaan, kekecewaan, penderitaan, bahkan maut yang akan kita terima.
Karena kita tidak mengandalkan Tuhan, kita percaya karena kegagahan, karena bukan dan hebatnya kita sebagai manusia, tapi kuasa Tuhan menaungi setiap kehidupan kita yang mau mengandalkan diri kepada Tuhan dan bersandar kepada pengharapan. Ingatlah janji Tuhan itu ya dan amin, yang selalu setia untuk segala perkara kehidupan manusia, ketika manusia itu mengingat Sang Penciptanya di dalam segala hal, baik suka duka, untung dan rugi, Tuhanlah penolong. Karena itu lewat hari ini kita diingatkan, ditegur dan disapa oleh Mazmur untuk terus belajar. Dan saat hari-hari ini dunia kejam dan jahat, kita melihat di sana sini berbagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang lagi yang tidak takut akan Tuhan. Maka marilah kita mau bersyukur, berterima kasih, karena oleh rahmat karunia kasih-Nya Tuhan menyapa kita lewat Mazmur pada malam hari ini, di tengah kehidupan kita dalam setiap keluarga rumah tangga jemaat. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu dan cemas atau gelisah hatimu. Sekalipun tantangan, pergumulan, persoalan, masalah menghadang, tapi mari datang kepada Tuhan dan bersandar dalam pemahaman pengertian Tuhan. Dan mari berdoa di bawah kaki kasih Tuhan. Ketika apa yang dilakukan oleh seorang anak yang sekian puluh tahun, Tuhan menjawab dengan kuasa luar biasa. Ia bisa duduk di sebuah gedung anggota parlemen yang luar biasa terkenal. Itu adalah kuasa Tuhan. Bukan karena gagah dan hebatnya, tapi anugerah Tuhan. Ketika bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan dan mau mengubah setiap hidup kita berguna bagi kehidupan keluarga, rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan agama. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam segala hal, tapi lakukanlah apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih selalu senantiasa, bukan ocehan ataupun apapun yang membuat kita menjadi salah dalam hidup kita. Ketika kita memilih langkah yang terbaik, pilihlah apa yang Tuhan sudah tunjukkan buat kita, sehingga segala kehidupan, segala jerih lelah kita tidak sia-sia. Tuhan menolong dan menopang kita. Tuhan akan membuka jalan. Yakin dan imani itu ya dan amin. Ketika bersandar dan berpengharapan di dalam Tuhan lewat setiap doa. Karena doa itu adalah nafas kehidupan sebagai orang percaya. Maka jangankan tinggalkan doa itu sedetik pun. Apapun pergumulan hidup, langkah apapun yang akan kita ambil, sandarkan pengharapan itu kepada Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memampukan setiap kita yang mendengar, melakukan dan boleh melihat kemuliaan-Nya untuk menjadi saksi dan berkat bagi setiap orang. Sehingga setiap orang boleh memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa besar. Untuk kita hingga hari ini kita ada karena kasih itu, karena kemurahan itu, karena kebaikan itu Tuhan memampukan kita. Jadilah kiranya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita agar kita selalu bersinar seperti mentari yang menyinari cahayanya yang menghangatkan kehidupan. Setiap orang boleh melihat dari kehidupan terang itu. Terang itu adalah Tuhan Yesus yang membangkitkan kehidupan, yang menyegarkan tulang-tulang yang remuk redam dan menghidupkan setiap orang yang lesu letih oleh karena beban. Percaya dan yakinkanlah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan akan menolong. Semoga Allah sumber pengharapan menganugerahkan kita kasih karunia, damai sejahtera, sukacita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita aminkan firman yang kita dengar tadi dengan memuji Tuhan dari pujian 231 dalam hidup beriman dan apa yang selanjutnya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Namun sebelum kami tutup nanti doanya, kami berikan kesempatan bagi jemaat untuk doa pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu di dalam ibadah keluarga, berkati kami agar kami mampu Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah kami Tuhan hanya mengandalkan Tuhan saja dalam setiap persoalan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum berlalu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar oleh pandemi, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan penghasilan, sehingga mereka mengalami kekurangan-kekurangan. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong mereka. Berilah mereka kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia kepada Engkau, dan di dalamnya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar bagi mereka dan mencukupkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirawat oleh COVID-19, baik di rumah sakit maupun di rumah isolasi mandiri. Tuhan berkati, Tuhan kiranya memberikan sukacita senantiasa dan memberikan kekuatan iman kepadanya, sehingga mereka tetap mengandalkan Engkau di dalam menjalani penderitaan yang mereka alami. Berkati juga Tuhan obat-obat serta upaya-upaya yang dilakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu sendiri. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan dan para medis yang sampai saat ini sedang mengupayakan obat penangkal COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kepandaian bagi mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi bangsa ini untuk menanggulangi COVID-19 ini. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas pemerintah yang telah menjalankan proses vaksinasi, khususnya bagi kami para lansia. Kami mohon Tuhan kiranya proses vaksinasi ini boleh berjalan lancar, sehingga boleh menjadi alat untuk menghentikan COVID dan kami boleh beraktivitas seperti biasa, terutama dapat beribadah secara tatap muka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk penata layanan di GBP Petra dalam masa pandemi ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta Benyamin Sauta, juga Ibu Pendeta Rani. Kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan sukacita dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di GBP Petra. Kami juga berdoa untuk para presbiter, penatua diaken, untuk PHMJ, untuk karyawan dan karyawati, juga untuk komisi-komisi yang ada, pelkat yang ada di dalam tugas tanggung jawab untuk menata layanan di GBP Petra ini boleh berjalan dengan baik seturut dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim multimedia, untuk security yang ada, untuk koster, semua Tuhan, juga tim pengamanan. Tuhan berkati mereka semua, sehingga kami juga boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami seturut dan kehendak Tuhan, dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati, memberi kekuatan bagi mereka dan pengharapan yang penuh bagi mereka, sehingga di dalam Tuhan sekalipun mereka sakit, mereka tetap bersukacita oleh karena Engkau baik bagi kami semua. Kami juga berdoa supaya mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mencari jodoh. Kiranya Tuhan memilihkan jodoh yang sepadan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi tempat-tempat pekerjaan, sehingga mereka boleh diberkati lewat pekerjaan itu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mencari sekolah baru, baik dari SD, SMP, dan SMU, juga perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan memberikan sekolah yang terbaik bagi mereka,
sehingga mereka senantiasa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan mempersiapkan diri, akan mengikuti UTBK SBN PTN yang akan datang. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi anak-anak kami, supaya mereka juga boleh lulus di dalam UTBK nanti dan mendapatkan perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan cita-cita mereka. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua mereka di dalam mempersiapkan segala upaya dana yang dibutuhkan untuk sekolah mereka. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang maha besar dan maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara, dan Tuhan juga akan mendengarkan seru doa kami masing-masing dari keluarga. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan seluruh doa kami dari keluarga masing-masing saat ini. Apapun yang mereka gumulkan dalam kehidupan mereka, kami mohon Tuhan mendengarkan dan mengasihani mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan jajarannya dalam memimpin negara ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati dan menjagai, memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 107 ayat ke-21 sampai dengan 22 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 381. Tuhan memberkati persembahan saudara, hidup kita yang benar. Kristus
Bapak Ibu, mari berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Yesus, Tuhan kami, malam ini kami mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur dan terima kasih atas anugerah dan keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami menyadari persembahan kami jauh dan tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau korbankan di kayu salib. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Ajar kami selalu mengasihi dan memasyuri atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Tuntun kami selalu melalui penyertaan Roh Kudus-Mu agar kami selalu memuji dan memasyurkan. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kalian dengar melalui pemberitaan firman. Sambil memuji Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 749. Mari sebarkan Injil. Marilah arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.